Anda kan Mbak Elma Tena kan juga lumayan lama ya, 10 tahun ya. Kita dengarkan dulu jumpa pers yang akan digelar oleh Reza Artamevia saat ini. Mulai lagi dari sini ya, dari sini. Kanan Mbak, atas Mbak, atas Mbak, atas Mbak, kanan Mbak, Reza kanan atas lagi Mbak, kanan Mbak atas. Ya, atas Mbak, Reza. Ya, dari bawah dulu deh. Dari bawah ke tengah. Udah. Oke. Udah. Udah. Skip. Oke, udah. Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sini. Udah semua udah ditaruh. Udah, cek. Nah, ada. Ada lagi online? Ada lagi? Rekamannya? Udah mulai, Mas. Tar dulu. Nih, kasihan. Udah. Udah semuanya. Ada lagi? Apa? Udah sayang, udah. Oke, ada lagi? Udah. Mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, dan ini atas permintaan teman-teman juga. Artinya pertama kami ucapkan terima kasih buat seluruh teman-teman media yang sudah menunggu mungkin dari pagi ya. Terus yang kedua, kami juga mohon maaf karena memang ada beberapa hal yang perlu kita selesaikan dan siapkan, karena juga perjalanan kita juga tadi sangat melelahkan. Oke. Sesuai dengan perjanjian yang tadi kita buat, bahwa kita tidak membahas masalah Gatot. Oke. Fix. Yang kedua, kita hanya menjelaskan masalah apa yang terjadi hari itu ya, sampai Reza kembali ke Jakarta. Oke. Saya akan memulai, nanti gini ya, untuk tanya jawab kita 15 menit. Pertama dari kanan ke tengah terus ke kiri. Sepakat ya? Baik. Oke, saya mulai. Saya mau menjelaskan kronologi sejak awal kami. Saya perkenalkan dulu. Saya Ramdan, ini Reza, dan ini Bang Kamil. Oke, kami adalah berdua kuasa hukum yang memang mendampingi sejak 2 hari lalu sampai Reza sampai hari ini balik, dan tadi juga kita semua satu pesawat ini gitu. Pertama yang perlu saya sampaikan bahwa klien kami dalam proses penangkapan dan penggerebekan yang terjadi di Lombok, singkat cerita diadakan tes urin. Oke, hari itu positif hasilnya. Nah, kemudian dilakukan penangkapan selama 3 hari. Ya. Di hari ketiga malam, saya, Bang Kamil, dan Bang Aksa selaku adik daripada Teh Reza mendatangi Polres. Ternyata hari itu ada pemeriksaan darah di laboratorium yang ada di Bali. Setelah kita menunggu di Polres, hari kita mendapatkan informasi ternyata dikirim dan dilimpahkan ke Polda Nusa Tenggara Barat. Oke. Pada saat di sana ada sedikit pemeriksaan, tapi karena memang larut malam dan waktu tidak memungkinkan, akhirnya diundur untuk keesokan siangnya. Kami tim kuasa hukum ya pada jam 10 pagi mendatangi Mapolda Nusa Tenggara Barat, dan kami mengajukan surat permohonan rehabilitasi terhadap Teh Reza, klien kami. Ya, dasar kami mengajukan yang pertama adanya surat edaran Mahkamah Agung. Ya, yang mengatakan memang korban penyalahgunaan narkoba itu bukan penjahat, bukan kriminal. Akan tetapi dia adalah korban dikondisikan harus diobati. Marensi, apa yang dikatakan Reza Artamevia? Kepada pihak kepolisian di Lombok, Mataram, di Denpasar, kemudian juga kepada keluarga besar BNN, khususnya BNN di Kota Mataram, ya,
saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada mereka semua yang begitu baik memperlakukan kami di sana gitu ya, khusus di sana ini dan sangat profesional. Terus kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh media cetak, elektronik maupun media sosial, semuanya sosial media yang memberikan perhatian kepada kami gitu. Ya, dan terima kasih kalau masih menunggu katanya seharian. Semoga sudah pada makan ya. Salah sendiri kenapa nungguin saya ya. Tapi enggak, tapi makasih banyak. Nanti mudah-mudahan nanti kita, dan alhamdulillah wa syukur bi nikmatillah, saya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan ketergantungan apapun gitu. Jadi ya, saya anggap semua ini adalah catatan perjalanan kehidupan yang memang harus dilalui begitu, dan saya juga tidak sesali karena semua pasti ada hikmahnya gitu. Dan alhamdulillah wa syukur bi nikmatillah, kemarin hasil tes urinnya ya negatif semua, termasuk saudara-saudara saya yang di sana kemarin itu juga negatif semuanya, yang ya insya Allah bisa menggambarkan lah situasinya. Jadinya seandainya saya seorang pemakai, saya rasa nggak mungkin juga saya negatif kemarin gitu ya, gitu karena kan pemeriksaan di BNN itu kan canggih ya, profesional gitu. Jadi langsung gitu saat itu juga tanpa dipindah-pindah lagi langsung mengeluarkan hasilnya. Saya juga baru tahu, oh begitu toh gitu. Ternyata langsung hasilnya kelihatan semua di situ saat itu juga. Jadi ya alhamdulillah wa syukur bi nikmatillah. Jadi ya udah, sekarang saya sudah kembali. Sebenarnya sih saya berterima kasih banyak kepada pihak BNN ya, yang telah melakukan semua proses secara profesional gitu, dan memberikan kenyamanan kepada kami gitu di situ yang sedang melakukan rehabilitasi saat itu. Benar-benar kita tuh tidak dibeda-bedakan, oh ini Reza, ini karena Reza, enggak, semua sama, bagus sekali. Dan makanya saya bisa nyatakan bahwa oh BNN itu profesional gitu. Dan mungkin kan kita kadang-kadang kita suka ngeri gitu, negative thinking gitu ya kepada BNN gitu ya. Tapi ternyata pas saya, mungkin ya itu hikmahnya salah satunya saya alami sendiri, oh ternyata mereka begitu profesional dan badan yang independen ya, independen. Jadi ya alhamdulillah bisa semua result hasil resultnya ya itulah kenyataan, yang pada kenyataannya tuh itu gitu, alhamdulillah. Jadi ya berkat doa semuanya, tentunya orang tua saya udah pasti di sini, keluarga besar saya, anak-anak saya gitu, mereka yang langsung urun rembuk langsung ngirim. Kalau Bang Kamil ini langsung dari keluarga orang tua saya, adik saya. Nah kalau Ramadan ini dari anak saya gitu. Jadi mereka bertemu langsung di sana. Jadi Alia, anak putri-putri saya, mereka juga nyari, itu dari keluarga saya juga nyari ya. Kebetulan semua nyambung, ya udah sama-sama jadinya. Alhamdulillah. Tapi Pak, oke, pertanyaan dari sini dulu. Oke, silakan. Ada mau tanya? Dari bawah dulu deh, dari bawah nih. Oke, berarti saya nggak ada, lanjut ya ke sini ya. Ya. Jadi Teh, bisa diceritain nggak Teh proses, maksudnya kok bisa Teteh berada di kamar? Sebenarnya saat pada malam hari itu saya tidak berada di kamar. Jadi saya tuh justru baru mau ke kamar itu, baru mau ngetok. Saya baru aja ngebel karena menjelang ulang tahun AA kan, jadi kita tuh mau bikin surprise buat ulang tahun beliau gitu. Justru baru saja saya mencet bel, dibuka pintu sama salah satu saudara yang di dalam. Begitu dibuka ya, saya baru mau masuk, tiba-tiba udah langsung didorong pintu dari belakang, ada petugas gitu loh. Jadi iya, jadi begitu cepat semuanya. Jadi sepertinya kayak apa jangan-jangan emang nunggu saya harus ada dulu. Jadi seperti itu gitu. Seperti itu kesannya. Jadi karena saya benar-benar lagi baru aja setelah seharian itu juga, setelah seharian selesai kan pagi ya. Belum naik, belum sama sekali belum ke kamar itu lagi, baru malam itu ke situ terus langsung didorong ya. Ya udah, jadi kan kita kaget semua ya, langsung ada di dalam ruangan situ gitu. Kalau yang berita dari sana katanya dugaan hari pertama Teteh positif dan menggunakan aspat, itu sebenarnya seperti apa sih Teh, kok bisa hari pertama? Saya nggak mau membahas itu ya, saya nggak mau bahas itu karena itu semua masih praduga gitu ya. Itu semua masih praduga, saya juga nggak mau memperpanjang gitu ya. Kalau itu. Oke, yang lain? Berada di lingkungan
Hai, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, ini dia Insert Pagi bersama saya Rian Ibra memberikan informasi selebriti selama 1 jam ke depan. Dan untuk membuka perjumpaan kita kali ini datang berita yang lagi-lagi masih berhubungan dengan A.A. Gatot Brajamusti ya. Semoga Anda sampai dengan sekarang tidak bosan karena kasusnya masih terus bergulir dengan rahasia dan juga tabir-tabir baru yang akhirnya terungkap. Nah, kali ini tentu saja kasus yang menyangkut penyanyi Reza Artamevia ini berimbas secara langsung kepada putri-putri mereka, termasuk putri keduanya bernama Alia Mas Said. Walaupun dengan segala macam pemberitaan yang beredar di luar sana, tapi Alia Mas Said tetap memberikan dukungan kepada ibunda tercinta. Nah, kali ini kita akan melihat seperti apa dukungan dan juga tanggapan dari Alia Mas Said untuk ibunda tercinta. Ini dia Insert Pagi. Prahara penyanyi Reza Artamevia atas peristiwa penangkapan terkait narkoba di Mataram, Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu, perlahan namun pasti dilalui dengan penuh ketenangan oleh Reza dan keluarga. Sebagai anak, Alia Mas Said juga tampak mulai bisa mengatasi perasaan sedih dan kekalutannya pada mimpi buruk yang menimpa ibunya itu. Tak hanya itu, Alia yang ditemui kalangan media di studio Trans TV kemarin sore pun tampak mulai bersedia untuk buka suara. Tak lagi ada raut duka dan ketegangan seperti saat pertama kali mengalami masalah yang cukup pelik tersebut. Bahkan dengan penuh rasa sabar, Alia yang dimintai keterangannya tentang keberadaan ibunya kini berusaha menyambut baik pertanyaan media walau dengan waktu yang singkat. Berencana ikut jenguk sebenarnya mama nggak sih? Kenapa? Jenguk ibu sendiri? Enggak, ibu ada di rumah kok. Dia nggak ada di rehab manapun, dia ada di rumah. Cuman sekarang lagi rehab jalan aja gitu. Alia melihat kedua ibu yang sedang bermasalah gimana Alia? Tak apa? Melihat kedua ibu yang lagi kena masalah gitu. Nggak gimana, apa ya, misalnya tetap keep support aja gitu aja. Enggak kok, kan dia udah negatif semua. Bener nggak sih pernah? Enggak kok, semua aku nggak mau komen apapun. Enggak, itu semua nggak benar. Enggak, itu nggak benar. Apa? Alia marah gak sih sama mama Alia? Enggak kok, nggak marah lah. Seolah tak ingin mengingat lagi peristiwa yang menusuk perasaan, putri almarhum Aji Mas Said ini mengaku memilih untuk bersikap positif pada cobaan yang menimpa keluarganya ini. Ia bahkan merasa tak perlu gusar pada putri Gatot Brajamusti Sucipatia. Sehat. Alia dekat sama anaknya gimana ceritanya? Itu kan kalau sama anaknya kan aku gak ada masalah, baik-baik aja terus sama anaknya gitu. Tapi dikenalin emang sama mama atau gimana tuh Alia? Enggak, kalau semuanya aku dari kecil udah kenal sama dia juga teman-temannya teman aku, jadi aku sama kamu. Alia melihat musibah mama seperti apa Alia? Sebagaimana yang ia ungkapkan dalam Instagram pribadinya selama ini, Alia memang tampak berusaha tampil tenang tak terpengaruh kerasnya kenyataan yang dihadapi keluarganya. Ia justru berusaha bersikap positif meski netizen dan pemberitaan saat itu cukup menyudutkan ibunda tercinta. Raut wajah bahagia sebelumnya juga terpancar dari wajah Alia dan Zahwa saat mereka bersama keluarga menyambut kedatangan Reza dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat malam pekan lalu. Dalam suasana penuh haru pertemuan ibu dan anak yang diabadikan media itu, rasa rindu Alia dan Zahwa tak lagi terbendung begitu melihat ibundanya memasuki pintu gerbang rumah kembali.
Tak hanya Aliyah dan Zahwa, Reza pribadi juga mengungkapkan kebahagiaannya disambut hangat dan penuh rindu oleh keluarga dan anak-anak. Baginya tak ada bentuk dukungan lebih besar lagi selain support keluarga dan kedua putrinya. Tak dipungkiri lagi, hati kecilnya pun bangga pada dua buah hatinya yang begitu tegar, tabah dan tak terpancing emosi atas gencarnya pemberitaan seputar peristiwa penangkapan dirinya. Reza tak bisa melupakan bagaimana anak-anaknya telah berjuang menyodorkan pengacara pada dirinya di saat genting menghadapi masalah. Oh, mereka justru asik banget ya. Mereka tuh, hai ibu, gitu. Mereka, hai ibu, iya, gitu. Ibu udah makan. Terus ibu gimana? Justru mereka tuh nggak bukan yang panik, bukan yang anak panik itu. Bayangin aja mereka yang ngirim pengacara gitu. Hai ibu, itu aku ngirim pengacara ya. Kita ngirim pengacara buat ibu ya. Bayangin aja kayak gitu, subhanallah. Terus orang tua saya juga, ibunda saya juga, ibu saya bicara sama saya juga, beliau ini banget gitu, support banget dan tenang banget, nggak, bukan yang hai teteh gimana teh gitu, iya kamu baik kan, ya udah teteh makan ya, jangan mikir macem-macem gini, kayak asik banget. Makanya saya ngerasa blessing banget, saya tuh diberkahi banget sama Allah tuh bahwa dan saya sangat yakin Allah itu memang ada gitu, bukti Allah itu ya salah satunya itu gitu semua. Jadi saya nggak merasa dapat tekanan. Terus di sana juga saya nggak merasa tertekan, jujur aja di sana pun saya tidak merasa tertekan karena nggak tahu ya, tapi maksudnya perasaan saya bukan yang gundah gulana nggak tepung gitu. Alhamdulillah enggak ya, saya tenang ya karena saya pikir saya nggak merasa melakukan kesalahan apa-apa gitu loh. Kini semua peristiwa yang sempat membuat heboh publik itu telah usai. Tak mau terus-menerus larut dalam permasalahan ini, Reza ingin mengambil hikmah dari balik semua permasalahan yang dihadapinya. Hikmah kejadiannya, saya alhamdulillah wa syukur bi nikmatillah ya. Ini saya ketemu lagi, ngumpul lagi sama sahabat-sahabat saya yang lama pada ngumpul, pada ngontek semua. Terus udah gitu, terus kita jadi biasanya kan kita agak susah nih keluarga kumpul bruk gitu semua, jadinya kita jadi juga ngumpul. Terus hikmah yang lainnya, semoga masyarakat ini jadi sebuah pembelajaran juga kepada masyarakat. Saya yakin masyarakat tuh cerdas, penonton tidak akan mudah juga terbawa oleh arus berita yang seperti sebagaimanapun gitu. Menurut saya hidup itu terlalu baik, terlalu indah, terlalu sayang kalau untuk mengumbar perkataan yang buruk, terus atau mengumbar tentang keburukan orang gitu ya, apalagi fitnah gitu kan. Nah terus juga dan apapun saya tahu pasti ada banyak yang gimana dengan tanggapan ini tanggapan itu. Bagi saya semua tetap sahabat, tetap saudara, jadi semua baik-baik aja. Terus yang langkah ke depan saya ya balik nyanyi aja. Saya kan job nyanyi juga udah nunggu gitu. Ya saya kan job nyanyi juga udah nunggu gitu. Luar biasa loh pemirsa, Alia dan juga sang kakak Zawat tetap memberikan dukungan untuk Reza Artamevia, ibunda tercinta. Bahkan katanya mereka ini yang mencarikan pengacara untuk Reza Artamevia ya. Berbakti sekali mereka sama Reza. Kalau sekarang mereka mencarikan pengacara, mungkin besok-besok bisa mencarikan pasangan untuk Reza Artamevia, supaya pasangannya ini tentunya bisa menuntun menuju kebahagiaan, bukan ke dalam sebuah masalah ya. Dan berikutnya pemirsa, kali ini kita akan melihat kekompakan kakak beradik. Ada dua perempuan cantik, yang satu umurnya 23 tahun dan kakaknya umurnya 29 tahun kalau saya nggak salah. Tapi nah ini kita lihat nih, mereka nih sama-sama keluar. Kalau adiknya keluar dari girl band, kalau kakaknya keluar dari rumah tangga. Siapakah mereka? Sesaat lagi hanya di Insert Pagi.